PGMOL akui adanya kesalahan dalam keputusan Tarkowski. Loyalty or lolly? Mate or traitor? Pilih saja, Trent. Alasan sebenarnya Mohamed Salah. Lakukan syuting di Albert Dock setelah rumor kontrak. Ryan Gravenberch telah lakukan hal yang belum pernah dilakukan pemain Liverpool dalam 30 tahun terakhir. PGMOL akui adanya kesalahan dalam keputusan Tarkowski. PGMOL, Badan Wasit Sepak Bola Inggris, telah mengonfirmasi bahwa James Tarkowski seharusnya diusir dari lapangan karena tackle-nya terhadap Alexis Mac Allister. Tarkowski hanya mendapat kartu kuning pada menit ke-11 dalam derby Merseyside di Anfield ketika tackle yang buruk membuat sepatu back itu mengenai Mac Allister tepat di bawah lutut, yang bisa-bisa saja menyebabkan Mac Allister mengalami cedera serius. Wasit Sam Barrott menghindarkan Tarkowski dari kartu merah langsung. Dan pemeriksaan dari wasit VAR Paul Tierney menyimpulkan bahwa kesalahan yang jelas dan nyata tidak terjadi setelah pemeriksaan selama 10 detik. Namun PGMOL kini telah mengakui bahwa keputusan yang salah telah dibuat oleh Barrott dan Tierney dengan tackle Tarkowski memenuhi ambang batas untuk pelanggaran serius. Arne Slot mengatakan, selalu baik jika mereka, PGMOL, merasa telah terjadi kesalahan dan mengakuinya. Itu sangat jelas. David Moyes mengakui itu tampak terlalu tinggi dan bahwa Everton bisa saja beruntung tidak memainkan pertandingan dengan 10 pemain. Kedua manajer sepakat bahwa Tarkowski beruntung bisa tetap berada di lapangan. Loyalty or lolly? Mate or traitor? Pilih saja, Trent. Ada poster yang ditempel di rumah-rumah kosong di jalan dekat Anfield, tetapi poster-poster itu membawa pesan yang mendalam, yang bertuliskan slogan Loyalty or lolly, artinya loyalitas atau uang. Dan mate or traitor, artinya teman atau pengkhianat. Take a pick, Trent, artinya pilih saja, Trent. Ada rasa frustrasi dan kekecewaan di antara sebagian penggemar setia Liverpool, dan kurang bijaksana untuk mengungkapkannya ketika penggemar Liverpool telah menyerang Trent Alexander-Arnold karena memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya hingga saat ini dan seiring semakin dekat kepindahannya ke Madrid. Namun memunculkan beberapa pertanyaan menarik. Bagaimana pemain berusia 26 tahun itu akan meninggalkan klub waktunya di Anfield berakhir musim ini? Mungkin tidak akan semanis jika ia pergi dalam situasi yang berbeda. Perbandingan dengan Roberto Firmino. Rekaman kepergian emosional pemain internasional Brasil itu pada tahun 2023 muncul kembali, disertai unggahan yang menyatakan bahwa ini adalah cara yang tepat untuk meninggalkan klub. Dia ingin bertahan dan memberitahu agennya untuk tidak berbicara dengan klub lain sampai Liverpool membuat keputusan tentang kontraknya. Akhirnya Firmino pindah, dia diberi tepuk tangan meriah terakhir ketika perpisahan setelah 8 tahun mengabdi. Tidak ada cara yang tepat bagi Alexander-Arnold untuk pergi. Mungkin tidak pernah ada cara yang benar bagi siapapun untuk meninggalkan klub. Dengan status dan kekuatan emosional seperti Liverpool yang para pendukungnya dapat dimengerti, percaya bahwa Anfield adalah puncak pencapaian sepak bola. Dan terutama para pemain lokal seperti Alexander-Arnold.
memberikan segalanya, dan yang lebih penting lagi memenangkan segalanya. Liverpool terpojok meski telah menawarkan kontrak baru kepada Alexander-Arnold. Ketentuan pasti dari penawaran tersebut masih belum jelas, tetapi mungkin saja jumlahnya tidak sedikit. Uang bukanlah faktor pendorong bagi bek tersebut, tetapi hingga kita mengetahui lebih banyak tentang apa yang ditawarkan, sulit untuk menilai apa yang berlebihan atau tidak dapat diterima. Alasan sebenarnya Mohamed Salah. Lakukan syuting di Albert Dock setelah rumor kontrak. Foto Mohamed Salah dalam balutan seragam Liverpool bersama kru kamera muncul pada awal pekan ini, tetapi situasinya kini telah dijelaskan. Masa depan pemain bernomor punggung 11 telah menjadi topik pembicaraan utama sepanjang musim ini. Salah masih belum menandatangani kontrak baru dengan Liverpool menjelang kontraknya yang akan habis pada bulan Juni. Namun ada harapan bahwa sesuatu mungkin telah disepakati pada hari Rabu setelah foto pemain berusia 32 tahun itu mengenakan seragam The Reds di Albert Dock tersebar di dunia maya. Fakta bahwa Salah sedang bersama kru kamera membuat beberapa orang percaya bahwa dia mungkin sedang merekam video perpanjangan kontrak. James Perch dari The Athletic telah menjelaskan situasinya. Dia melaporkan bahwa itu sama sekali tidak terkait dengan situasi kontraknya, menambahkan bahwa foto tersebut diambil pada hari Senin ketika Salah menghadiri penampilan pemain untuk salah satu mitra komersial klub. James Perch menambahkan bahwa diskusi mengenai kesepakatan kontrak untuk pemain asal Mesir itu masih sedang berlangsung dengan harapan bahwa kompromi yang sesuai dapat dicapai. Sayangnya ini hanyalah sebuah rumor yang berkembang di luar kendali di media sosial, menyoroti harapan untuk melihat Salah memperpanjang masa tinggalnya di Liverpool. Ada alasan bagi para penggemar The Reds untuk merasa sangat optimis bahwa Salah akan menandatangani kontrak baru di Anfield. Dia tidak mengatakan bahwa dia tidak bahagia di Liverpool, sementara satu laporan pekan lalu mengklaim bahwa pembicaraan lebih maju dari yang pernah ada, yang bisa menjadi pertanda baik. Pada titik ini akan sangat mengejutkan jika Salah tidak bermain untuk The Reds musim depan. Tetapi cukup mengkhawatirkan situasi kontraknya. Ryan Gravenberch telah lakukan hal yang belum pernah dilakukan pemain Liverpool dalam 30 tahun terakhir. Ketersediaan Ryan Gravenberch untuk Liverpool musim ini telah disimpulkan oleh pencapaiannya yang belum pernah dilakukan oleh pemain The Reds lainnya dalam 3 dekade terakhir. The Reds mengalahkan Everton 1-0 di Anfield. Itu adalah pertandingan pertama Liverpool dalam 17 hari yang memberikan beberapa pemain waktu istirahat, termasuk Gravenberch yang kembali ke Liverpool lebih awal dari tugas internasional karena cedera. Pemain asal Belanda itu tampak lelah sebelum jeda, tetapi ia jauh lebih baik saat bermain di kandang sendiri melawan Everton. Gravenberch memiliki sentuhan terbanyak, yaitu 102, bersama dengan Van Dijk. Menurut Michael Reid dari Opta DX, pemain berusia 22 tahun itu telah menjadi pemain The Reds termuda yang menjadi starter pada seluruh 30 pertandingan Liga Pembuka mereka dalam satu musim sejak Fowler pada 1994-1995. Gravenberch mencapai prestasi itu di usia 22 tahun dan 321 hari. Begitu matangnya penampilan Gravenberch dalam peran sebagai pemain bertahan musim ini. Wajar jika sang gelandang terlihat lebih letih seiring berjalannya musim, dengan beban bermain yang belum pernah ia dapatkan dalam karirnya hingga saat ini. Hingga musim ini, Gravenberch tidak pernah menjadi starter dalam lebih dari 31 pertandingan dalam satu musim liga. Liverpool harus menanganinya dengan hati-hati di masa mendatang, tidak memainkannya secara berlebihan dan berisiko kelelahan sebelum tahun-tahun terbaiknya. Faktanya Fowler harus bertindak sebagai kisah peringatan dengan striker legendaris ini pada dasarnya mencapai puncaknya di awal usia 20-an. Ia telah tampil sebanyak 200 kali untuk Liverpool saat ia sosia dengan Gravenberch sebelum cedera dan bertahun-tahun bermain sepak bola secara intens di usia muda menimpanya.
Hal yang sama persis berlaku pada Michael Owen baik dari segi penampilan maupun cara karirnya merosot. Sulit untuk mengesampingkan Gravenberch musim ini mengingat pengaruhnya, tetapi mengelola menit bermainnya harus menjadi area fokus untuk kedepannya. Perekrutan gelandang lain di musim panas ini tentu akan membantu memastikan The Reds memiliki performa terbaiknya selama bertahun-tahun mendatang.